Fiona di sebelah sini. Modelnya di tengah ya, biar nanti tidak berat. Yang masuk bawah di sebelah kanan. Untuk sementara saya menjadi penontonnya ya. Silakan. Silakan bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi sebelumnya Pak Hadi dan semua teman-teman yang saya sayangi pada pagi yang cerah ini. Saya harap semuanya sudah siap untuk membahas materi yang sangat menarik yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan, yaitu pernikahan beda agama. Dan kita akan membahas materi ini dengan pembicara yang sangat luar biasa dari pihak pro dan saudara Bawa Haji, dan yang dari pihak kontra adalah saudari Fiona. Untuk penyampaian materi yang pertama, saya akan berikan kesempatan kepada saudari Fiona terlebih dahulu. Kalau begitu langsung saja, saudari Fiona, silakan. Baik, perkenalkan, nama saya Fiona Desi Agustina. Di sini saya mewakili dari tim kontra terkait dengan pernikahan beda agama. Jadi di Indonesia pernikahan beda agama itu diperbolehkan dengan syarat dan ketentuan khusus, dan karena menikah beda agama tergolong rumit sehingga membuat sebagian orang lebih memilih untuk berpindah keyakinan seperti itu. Dengan pernikahannya dilakukan dengan hanya menganut satu hukum agama saja. Nah, tentunya karena negara Indonesia sendiri merupakan negara yang berlandaskan Pancasila seperti itu. Seperti di salah satu sila Pancasila, yaitu sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, di mana semua kegiatan seperti itu didasarkan atas landas ketuhanan yang Maha Esa, terlebih juga dalam hal pernikahan seperti itu. Sehingga dalam masalah sila satu Pancasila tersebut menempatkan prioritas utama dalam setiap aspek kehidupan, sehingga dalam hal pernikahan pun juga harus diterapkan satu iman dan juga satu keyakinan. Dari masing-masing agama di Indonesia sendiri menentang dengan adanya pernikahan beda agama. Seperti halnya dalam agama Islam dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 221, yang mana dalam ayat tersebut secara tegas menyatakan jika dilarang bagi seorang laki-laki menikahi wanita musyrik atau berbeda agama dari lelaki tersebut. Hal ini juga berlaku untuk sebaliknya. Dijelaskan pula dalam surat Al-Mumtahanah ayat 10, di mana dalam surat tersebut berbunyi di mana kafir tersebut dapat diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan dengan pasangan di luar dari agama Islam seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, menurut pendapat MUI selaku instansi tertinggi dalam memberikan keputusan terkait peraturan dalam Islam, telah sepakat untuk menyatakan jika hukum menikah beda agama yang dilakukan dalam agama Islam dapat dikatakan tidak sah menurut agama dan dikatakan sebagai pernikahan yang haram untuk dilakukan. Nah, dalam undang-undang sendiri juga diatur tentang pernikahan beda agama, yaitu dalam Undang-Undang tahun 1974 nomor 1, rujukan tidak diperbolehkannya menikah beda keyakinan terdapat pada Undang-Undang Perkawinan, tepatnya pasal 2 ayat 1. Selanjutnya, dalam Instruksi Presiden tahun 1990 nomor 1 juga tidak memperbolehkan adanya pernikahan beda agama. Selanjutnya, dalam UU nomor 24 tahun 2013 menjelaskan bahwa pernikahan beda agama diperbolehkan secara administrasi dengan beberapa catatan, seperti mengikuti Undang-Undang Perkawinan, dinyatakan sah secara agama dan telah terdaftar di KUA. Selanjutnya, dalam agama Kristen, dalam Efesus 4 ayat 5 berbunyi satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Selanjutnya, dalam Korintus 6 ayat 14 berbunyi, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya, sebab persamaan apakah terdapat
antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap, seperti itu. Nah, dari sisi agama Katolik sendiri juga melarang adanya pernikahan beda agama, karena dalam agama Katolik untuk pengajuan pernikahannya harus seizin Paus, di mana harus mengajukan di Roma, Vatikan, seperti itu. Nah, mungkin itu sedikit pendahuluan dari saya mengenai pendapat kontra terkait dengan pernikahan beda agama. Terima kasih. Baiklah, terima kasih Dada Fiona. Mungkin itu penjelasan yang dapat kita terima. Selanjutnya, mari kita sambut dari pembicara yang pro terhadap pernikahan beda agama. Tentu saja, Saudara Sumbawa Haji. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Haji. Sebelumnya saya ingin menyampaikan bahwasanya Indonesia merupakan negara dengan berbagai jenis macam etnis, budaya, agama, dan pada dasarnya setiap manusia merupakan makhluk sosial yang akan memerlukan kehadiran pasangan dengan tujuan untuk saling melengkapi, sebab hakikat manusia yang tidak dapat hidup sendiri. Dalam suatu hubungan, tentu tujuan akhirnya adalah melanjutkan ke jenjang yang lebih jauh, yaitu pernikahan guna melanjutkan keturunan. Salah satu permasalahan dalam pernikahan yang sampai saat ini belum terselesaikan di Indonesia yaitu pernikahan beda agama. Dan itu terjadi semenjak sudah dulu dari zaman sebelum adanya UU terkait perkawinan, itu sudah ada permasalahan terkait pernikahan beda agama. Dan di sini saya selaku juru bicara dari teman-teman pihak pro, kami mempunyai dasar sampai saat ini masih banyak kontroversi dan permasalahan yang belum terselesaikan, di mana kita merujuk pada UU perkawinan sendiri yang tidak ada larangan untuk pernikahan beda agama, namun memandatkan agama sebagai hukum agama sebagai syarat sah suatu pernikahan. Terus mungkin dalam keberjalanannya waktu pada tahun 20 Januari 1986 itu terdapat putusan kasasi, apabila tidak salah ya mengenai tanggal, terdapat putusan kasasi yang mana itu dijadikan sebagai jurisprudensi. Yang dapat kita ketahui, jurisprudensi merupakan suatu sumber hukum yang berada pada nomor setelah undang-undang, traktat, dan kebiasaan, di mana jurisprudensi itu suatu putusan yang sudah final dan tidak ada upaya banding lagi yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung, di mana dalam kasus tersebut Mahkamah Agung itu mempunyai argumen bahwa tidak bisa dalam kekosongan hukum yang tidak ada aturan mengenai larangan, sedangkan manusia sendiri mempunyai hak untuk melanjutkan keturunannya. Oleh karenanya dalam putusannya Mahkamah Agung memberikan putusan untuk memperbolehkan pernikahan beda agama dan bisa dicatatkan oleh di hadapan pencatat sipil dengan 2 orang saksi. Mungkin seperti itu. Dan kita ketahui sendiri pernikahan beda agama di Indonesia diperbolehkan ya teman-teman. Di sini kita merujuk dengan pasal 35 Undang-Undang 23 tahun 2006 dengan pengesahan pengadilan. Itu yang menjadi garis besar dan menjadi digaris bawahi lah, patut kita garis bawahi dengan putusan pengadilan. Dan kita sebagai kantor urusan di Dukcapil itu berhak untuk mencatat apa yang sudah menjadi putusan pengadilan dan
pengadilan memerintahkan untuk itu. Jadi apabila Dukcapil itu tidak berhak menolak atau mengiyakan, namun mengiyakan berdasarkan putusan pengadilan maupun menolak berdasarkan aturan dan putusan pengadilan. Seperti itu teman-teman. Mungkin kurang lebih ini yang dapat saya sampaikan untuk mengenai dasar hukum bahwa setiap orang berhak untuk membentuk suatu keluarga ada di Undang-Undang Dasar dan juga ada dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 10 Ayat 1 bahwa setiap orang berhak untuk membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan dan lain-lain. Mungkin sekian untuk mengawali diskusi pagi hari ini. Terima kasih. Close untuk dua pembicara kita yang hebat. Terima kasih sudah membawa. Selanjutnya tentu saja kita ke sesi tanya jawab. Barangkali teman-teman semua ada pertanyaan bisa ditanyakan. Silakan untuk yang pro dan kontra untuk menanggapi masing-masing pembicara. Benar yang dikatakan saudara Sumbawa, berdasarkan putusan MA nomor 1400/19 tahun 1985 bahwa pasangan berbeda agama dapat menikah dengan meminta penetapan pengadilan. Jurisprudensi tersebut menyatakan bahwa kantor catatan sipil boleh mencatat pernikahan beda agama atas dasar penetapan pengadilan tersebut. Yang saya tanyakan, berarti itu saudara gunakan sebagai dasar bahwa pernikahan beda agama itu diperbolehkan. Apakah berarti menurut saudara dengan mencatatkan di kantor catatan sipil dengan pernikahan sah secara agama itu artinya sama? Mungkin untuk poin pertanyaan bisa diulang yang terakhir. Saudara mengatakan dasar bahwa Anda pro bahwa kalau pernikahan beda agama itu dibolehkan atas dasar jurisprudensi ini. Sedangkan jurisprudensi ini mengatakan bahwa kantor catatan sipil hanya mencatatkan. Berarti menurut Anda dengan mencatatkan pernikahan beda agama di kantor catatan sipil itu memiliki makna yang sama dengan pernikahan sah di pernikahan secara agama. Mungkin saya izin menjawab untuk pertanyaan itu. Bisa kita lihat pada pasal 2 UU perkawinan ya. Itu pasal 2 ayat 2. Mungkin kan itu pernikahan yang sah bila mana dicatatkan di hukum positif di negara tersebut. Intinya seperti itu. Mungkin bisa nanti dikoreksi karena saya juga lupa. Nah, itu mungkin jadi gini di aturan pas ayat 1 itu bahwasanya pernikahan dimandatkan ke agama, dinyatakan sah dimandatkan ke agama masing-masing. Dan yang nomor 2 itu dinyatakan sah apabila dicatat berlaku sesuai hukum positif. Dan saya lupa aturannya. Kalau yang di Islam itu di KUA, di non Islam itu di catatan sipil, tapi itu ada aturannya juga. Terus itu sepertinya udah tahun lama loh. Maksudnya yang di Islam itu di KUA tahun 46 kalau nggak salah loh sepertinya. Terus perkawinan agama ya mungkin saya rasa itu ya. Jadi ini sampai saat ini kan juga belum ada titik terang ya bagi hukum mengenai perkawinan beda agama dan masih menjadi kontroversi. Dan saya rasa patut untuk UU perkawinan ini direvisi. Karena sampai saat ini belum ada jawaban titik terang mengenai permasalahan
yang dari dulu sampai sekarang masih menjadi isu hangat ketika ada pernikahan beda agama. Dan mungkin banyak teman-teman yang nikah beda agama itu melakukan opsi-opsi lain. Misal kalau yang dirasa di putusan pengadilan itu susah, di luar negeri, atau cuma pindah agama secara KTP, itu kan saya rasa malah tidak malah memainkan agama saya rasa. Dan kayak celah hukum dimainkan di situ, seperti itu. Jadi perlunya aturan revisi mengenai pernikahan beda agama ini saya rasa penting untuk apa? Untuk menjawab hak-hak teman-teman yang mungkin punya pasangan yang beda agama. Apabila diperbolehkan dasarnya apa, tidak diperbolehkan dasarnya apa, itu agar ada dalam aturan. Yang sekarang kan tidak ada. Mungkin kalau Islam di kompilasi hukum Islam, kalau di Katolik itu pun setiap kayak orang berbeda pandangan karena berbeda sumber. Ada yang mama kayak ini, terbukti dengan kemarin ada sepertinya di Semarang itu ada konselor yang memperbolehkan beda agama. Dia memakai sumber ini bahwasanya orang Islam boleh dengan orang non Islam selain ini bahwa itu bukan masih menjadi perdebatan lah. Jadi mungkin perlunya revisi untuk menjembatani agar kontroversi ini cepat selesai. Entah nanti hasilnya diperbolehkan atau tidak, itu yang penting ada kekuatan hukum yang mendasari itu. Terima kasih. Untuk Mas moderator mengendalikan jalannya diskusi. Bahwa saya ingin menyangkut sebentar terkait pasal perkawinan. Di pasal 1 menjelaskan untuk pernikahan sesuai agama masing-masing, dan kedua sesuai pernikahan dicatatkan di pencatatan sipil. Apakah itu artinya dalam pernikahan tersebut mengaku seiman sesaat untuk melegalkan pernikahan? Dalam pasal 2 UU perkawinan dijelaskan bahwa pernikahan sesuai agama masing-masing dan pernikahan itu dicatatkan di catatan sipil. Nah, apakah itu artinya pernikahan tersebut harus melakukan pengakuan satu iman sesaat untuk melegalkan pernikahan tersebut? Silakan untuk yang lain agar diskusinya hidup. Saya pengakuan seiman secara saat itu tidak dilakukan karena saya pasangan beda agama yang memutuskan untuk tetap menikah biasanya sudah selesai urusannya di tataran konseling. Jadi biasanya pasangan yang beda agama itu akan melakukan konseling untuk ada pihak ahli. Kemudian mereka tidak akan lagi memperdebatkan persoalan agama si A dan si B. Apabila hal itu masih menjadi perdebatan
pendapat saya sebagai perwakilan dari tim kontra sendiri terkait dengan perkawinan beda agama seperti yang sudah dijelaskan dalam pasal 2 Undang-Undang Perkawinan, yaitu perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan dengan hukum agamanya masing-masing. Dan yang kedua, perkawinan harus dicatat berdasarkan hukum positif yang berlaku. Nah, dari penjelasan sebelumnya, maka otomatis tidak sah secara hukum apabila dalam agamanya melarang untuk melakukan perkawinan beda agama. Selain itu, perkawinan juga wajib dicatat sesuai hukum yang berlaku. Nah, dari sini dapat saya ambil kesimpulan di mana dalam perkawinan beda agama itu, dari masing-masing agama itu, sebagian besar agama itu melarang dengan adanya perbedaan agama dengan beberapa konsekuensinya. Seperti halnya sebagai contoh potensi masalah dalam perkawinan beda agama nanti terkait dengan pencatatan perkawinannya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh saudara Sumbawa sebelumnya, pencatatan perkawinan beda agama seperti misalnya yang satu agama Islam dan yang satu agama Kristen, di mana lembaga pencatatnya sudah berbeda, seperti Islam di KUA dan juga non-Islam atau Kristen itu di pencatatan sipil seperti itu. Nah, mungkin bakal ada sedikit kesulitan seperti itu karena dari masing-masing agama sendiri memiliki peraturan yang beda-beda terkait dengan pencatatan perkawinannya seperti itu. Nah, untuk faktor potensi masalah yang kedua yaitu status anak dalam hukum perkawinan beda agama. Nah, nanti anak sendiri dapat mendapatkan imbas dari perkawinan beda agama dari kedua orang tuanya seperti itu. Sebagai contoh di lingkungan sosial seperti itu, si anak dapat dikucilkan apabila bertemu dengan kelompok konservatif karena dengan adanya perkawinan beda agama memunculkan anggapan bahwa kedua orang tuanya itu berzina seperti itu. Nah, mungkin dia juga bisa